Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 hingga 26. Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketidakmampuan untuk menangkap dan memahami rancangan Allah, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagaimana tidak Bapak Ibu, selama hampir 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan, melayani bersama, pergi, makan, tidur, dan kemana-mana selalu bersama dengan Tuhan Yesus, melihat, menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus setiap waktu dan setiap saat. Tapi toh ternyata murid-murid belum juga memahami rancangan Allah atas kehidupan mereka. Sampai akhir di mana Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam. Di tengah-tengah perjamuan itu Bapak Ibu, terjadi perbincangan. Bahkan perbincangan di antara para murid ini akhirnya tajam dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pertengkarannya tentang apa? Tentang siapa sih yang terbesar di antara ke-12 murid itu. Mereka masih berpikir bahwa satu di antara mereka semuanya pasti ada yang terbesar. Karena mereka masih berpikir secara dunia bahwa Tuhan Yesus akan memerintah, akan mengalahkan para penjajah pada waktu itu dan memimpin secara duniawi. Dan itulah yang membuat para murid pada waktu itu bertengkar, memperebutkan siapa yang lebih penting, siapa yang lebih utama, siapa yang menjadi nomor satu di antara para murid-murid yang ada pada waktu itu. Bahkan di tengah-tengah perjamuan terakhir mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau disalib. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus tidak pernah melarang murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar. Siapa sih yang tidak mau menjadi yang terbesar, terkemuka, terutama, dan bahkan menjadi yang nomor satu? Dunia ini selalu mengajarkan bahwa kita adalah yang terbaik, kita adalah yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah yang diidolakan semua orang. Yang nomor satu, yang utama itu adalah yang pokoknya yang terbaik lah. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Prinsip yang ditetapkan dan standar yang diterapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi yang terbesar itu berbeda sekali dengan prinsip yang diajarkan oleh dunia. Jikalau dunia mengajarkan untuk menjadi yang terbesar, mereka harus mengalahkan, bersaing, sikut-sikutan satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan supaya kita bisa saling melayani. Kita bisa saling merendahkan hati, merendahkan di hati kita di hadapan Tuhan dan sesama untuk melayani, dan dengan demikianlah kita bisa menjadi yang terbesar di antara sesama kita Bapak Ibu. Di masa-masa raya Paskah ini menjelang hari kematian Tuhan Yesus, kita diberhadapkan dengan situasi para murid yang pada waktu itu masih juga belum mengerti akan maksud dan rancangan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertengkar satu dengan yang lain, memperebutkan siapa sih yang terbesar di antara mereka. Jangan sampai kegagalan ini juga ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersaing, kita berusaha menjadi yang terbesar di antara kita dengan satu cara, yaitu melayani, sama seperti Kristus telah melayani kita. Selamat memasuki masa raya Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dimampukan, kita dimotivasi untuk terus
melayani satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk teladan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui kehadiran-Mu di dunia ini, Engkau telah menjadi pelayan, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan di tengah-tengah masa raya Paskah, ketika kami mengenang kematian Tuhan di kayu salib, kami diingatkan akan pelayanan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan hati kepada kami untuk kami dapat melayani satu dengan yang lainnya. Melalui teladan kerendahan hati, sikap yang mau menghormati, sikap yang mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Ajari kami untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.